Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bahagia ini apa sih? Bahagia ini adalah suatu keadaan pikiran dan perasaan yang ditandai dengan kecukupan, rasa syukur, senang karena berbagi. Nah, ini Masya Allah nih. Ya. Kepuasan, kenikmatan, atau kegembiraan yang intens. Kegembiraan yang intens itu artinya dalam satu minggu lebih banyak bahagianya gitu, lebih banyak gembiranya gitu ya. Dan tentu penuh berkah Allah. Dan kalau kita tilik ya, berkah Allah didefinisikannya, ini artinya adalah ya bertambahnya kebaikan. Jadi dalam satu keluarga, apakah kita bertambah kebaikan sebagai istri kah, sebagai suami kah? Ya, dan juga langgengnya kebaikan yang sebelum-sebelumnya kita sudah lakukan. Ini berkah namanya tuh. Ya, ini tolak ukur yang mudah kita capai. Ya. Kemudian sadari suami, istri, anak nih beda. Apa sih bedanya? Jelas, gendernya beda. Tadi di awal kita cerita-cerita, ini paling sering memang saya cerita tentang perbedaan laki-laki dan perempuan ya. Kemudian beda masa kecil ya. Kemudian budaya keluarga yang berbeda, suami istri ini belum tentu dari budaya yang sama. Saya saja sudah beda-beda nih budayanya ya. Suami saya nih, Kang Agus, suami saya ini dari Jogja, Klaten. Saya sendiri, bapak saya Bugis, ibu saya Palembang. Itu aja udah beda-beda tuh, Masya Allah. Kemudian memori masa kecil, memori remaja, memori dewasa di awal-awal, ya, dan memori pelajaran, memori ilmu, memori pengetahuan, memori nasihat ini beda. Kemudian watak ini beda, suami istri saja wataknya pasti ya berseberangan dia. Tapi inilah yang membentuk soulmate, ya, inilah yang membentuk belahan jiwa. Anak beda wataknya, anak dua beda dua-duanya, anak tiga beda wataknya dan sebagainya ya. Kemudian bakat juga beda. Ya, ada anak yang memang bakatnya, kecerdasannya musikalis, makanya dia cenderung senang juga bermusik kan gitu ya. Tinggal kita arahkan saja syairnya agar ya dengan musik itu dia tambah dekat dengan Allah. Ada anak yang kecerdasannya kinestetik, bolak-balik setiap hari main basket, futsal gitu. Sayangnya pas pandemi sulit sekali lagi untuk pergi main basket dan futsal. Mau main di rumah susah, rumahnya kecil dan sebagainya. Ya. Nah ini yang beda-beda ini. Kemudian tentu juga ada satu konsep 5 tahun terakhir ini namanya bahasa kasih. Ya. Hanya ini punten ini nggak bisa dibahas hari ini, nanti kita perdalam lagi, mudah-mudahan nanti jadi berkah ID, terus acaranya ya Kang, insya Allah. Karena ini banyak banget yang harus dibahas sebetulnya. Ya. Insya Allah. Iya, baik. Nah, namun yang perlu kita tahu adalah bahwa ini kita ikat dengan cinta karena Allah, ya. Sehingga belum juga belajar semuanya, karena cintanya pada Allah, insya Allah jadi saling memahami. Ini asiknya. Namun kalau kita juga tambah belajar ya, karena dalam Islam ini menghargai ilmu pengetahuan ya. Karena orang yang berilmu itu diangkat derajatnya, derajat pemahamannya, derajat kesadarannya, derajat kesabarannya ya. Jadi ini penting kita belajar lagi. Tetapi sekali lagi ini semua kita ikat dengan cinta pada Allah. Ya. Nah, baik. Otak manusia ini senantiasa jadi modul kami karena di sini luar biasa, amazing, banyak ya satu hal yang kita harus tahu, ini anugerah Allah, ini banyak keajaiban di otak. Berkali-kali saya juga bahas, belum lagi bisa membahas yang detail lagi ya, tergantung mungkin panitia meminta apa temanya, tetapi pada saat kita belajar lagi otak semakin dalam semakin menjadi sesuatu yang luar biasa ya Masya Allah. Jadi otak ini kalau dilihat tidak bergerak ya kayak gini, ini dari samping kiri ada otak besar, otak kecil, ini dilihat dari atas, nanti terbelah dua, ada bagian kanan, bagian kiri. Ini ya Allah, ini kalau dipelajari detil, kompleks itu nggak bisa cuman sebentar ya, ini bertahun-tahun, bersemester-semester, belum lagi ditemui
ya program-program di dekade sekarang terjadi ada perbedaan laki-laki perempuan, perbedaan watak, bakat dan sebagainya, itu semua ada di otak. Ya. Dari otak ke badan ini diperantarai namanya sistem saraf atau nervous system. Ini ada kabel-kabel saraf, kita lihat ya, ada yang ke muka, ke leher, ke badan, itu awalnya jalannya dari batang otak ini atau dari sumsum tulang belakang ini. Ya, ini. Kemudian kalau kita lihat ya kurang lebih kayak gini nih ya, ini ada namanya sistem saraf pusat, ini di tulang belakang atau orang bilang sumsum tulang nih, ya. Dari tulang belakang jalan sistem saraf ke seluruh tubuh. Ya. Nah, sistem saraf ini berkali-kali juga saya sampaikan agar lebih mudah dipahami ya. Ini ada pendekatan yaitu apa? Ini kerjanya kayak kabel listrik. Ya, jalan listrik di dalam sistem saraf. Listrik ini membawa pesan. Ya, jadi dia berdenyut ini. Masya Allah. Ya. Nah, untuk kita ya umat Islam sudah diajarkan dari awal. Untuk apa? Untuk pada saat kita mengerjakan sesuatu agar cinta Allah terikat pada kita diminta membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Nah, kalimat basmalah ini adalah sesuatu kalimat yang sungguh-sungguh atau nggak main-main. Dan pada saat tinjauan dari sistem saraf, pada saat kita melafazkan, maka kalimat basmalah ini jalan di badan kita. Maka pada saat kita ya melafazkan basmalah, agar tambah ya terasa di sistem saraf, maka coba kita rasakan ya basmalah ini jalan di seluruh tubuh. Kita sama-sama basmalah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dan rasakan pada saat basmalah, bismillah itu jalan ke seluruh tubuh lewat sistem saraf ini. Ya. Ayo lagi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rasakan dia jalan. Ya. Rasakan dia jalan di tubuh dan seluruh tubuh gembira sekali. Ya. Sel-sel tubuh ini hidup dan sel-sel tubuh ini gembira pada saat kita melafazkan kalimat-kalimat yang ada kata Allah. Yang ada kata sifat-sifat Allah juga dan nama-nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, sudah ada kata Allah, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Maka untuk supaya kita mencintai ya keluarga kita karena Allah, itu waktu basmalahnya Bismillahirrahmanirrahim. Ngerapikan tempat tidur, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Merapikan kursi gitu ya Kang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berantakan lagi, namanya juga anak-anak mainnya di rumah, apalagi pandemi ya, dibetulin lagi Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Karena tanpa terasa kita betulin kursi, cuman lupa basmalah, begitu ngomel. Siapa ini nih yang ya tadi Bunda udah rapi ini dorong lagi. Iya loh. Nah, hati-hati kalimat itu juga jalan di badan. Makanya ya supaya setiap langkah, setiap perbuatan menjadi sebuah ibadah ya baca basmalah. Ini kan gampang banget sebetulnya. Ya, betulin kaiset gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Dan mumpung di rumah ya kita tidak terburu-buru karena selalu ingin keluar. Jadi, ya apa-apa itu kita jalankan atau kita lafazkan dengan tumaknina, dengan sungguh-sungguh dan ini luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kalau kita bicara misalnya saya bahagia, itu juga jalan kah? Iya, jalan. Saya bahagia. Tapi bedanya dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya, karena Bismillahirrahmanirrahim itu ada Allah, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Maka kita gabung Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya bahagia. Karena ini akan jalan seluruh tubuh, semua sel-sel ya menerimanya dengan senang, gitu ya. Dan jangan salah, kalimat ini jalannya cepat sekali karena kecepatan yang ada di sistem saraf ini ada dua ya. Ada namanya neuron sensorik, ini yang ditangkap oleh panca indera lewat mata, telinga, penghidupan, pengecapan atau ucapan atau tadi juga ya dirasa oleh seluruh tubuh kita. Ini 240 km per jam dia naik ke atas dulu.
Nanti dari otak perintah lagi ke bawah 320 km per jam. Cepat banget. Ya. Untuk apapun, bahkan perasaan-perasaan atau rasa atau apapun yang terasa di tubuh kita ini juga jalannya cepat. Katakanlah dahaga, ya, di sini leher kering atau mulut kering. Ya. Pada saat memang kita tidak sedang saum, itu memberi perintah pada otak memberi perintah pada tubuh untuk jalan ke dapur, ambil gelas, ambil air, minum, itu jalan ya cepat banget. Bahkan belum sempat kita pikirkan, dia udah jalan aja sambil jalan. Gitu. Ya, Masya Allah. Nah, kemudian bahagia itu pilihan. Jadi mau bahagia apa enggak, tuh pilih aja. Ya, kenapa bisa begitu? Karena di dalam otak juga ada tempatnya hormon bahagia atau cinta. Itu namanya kelenjar pituitari. Selain hormon bahagia atau cinta, di sini juga ada hormon pertumbuhan. Ya, hormon menstimulasi reproduksi di sini nih, Insya Allah. Jadi pada saat kita tadi bilang, ya Allah, ya saya bahagia hari ini, maka selain jalan ke sistem saraf tadi ya, maka hormon bahagia yang ada di kelenjar pituitari dia terstimulasi masuk pembuluh darah, jalan pelan-pelan ke jantung, nanti jantung pompa seluruh tubuh, dan nanti terasa bahagia. Bahkan nggak hanya itu, ada hormon yang lainnya. Ya. Nanti kalau kita misalnya nih, ya bicara ya bahwa saya bahagia, ini kan nanti keluar nih dari kelenjar pituitari nih hormon nih, jalan ke pembuluh darah dulu, dia masuk jantung dulu, nanti jantung memompa ke seluruh tubuh nih. Ya. Maka terasanya ada di dada gitu terasa ya. Jadi hormon kalau udah di dada itu terasa banget. Kemudian waktu dia pompa lagi bersamaan dengan darah yang dikeluarkan oleh aorta ke seluruh tubuh, ya tubuh tuh bahagia. Dan yang tadinya pegel-pegel tuh nggak jadi pegel gitu. Ya, makanya kenapa orang yang jatuh cinta itu nggak sakit badannya, nggak sakit gitu. Ya. Nah inilah salah satu juga kerja kolbu kita untuk merasakan rasa-rasa cinta tadi, bahagia tadi. Ya. Ini mekanisme yang luar biasa, sistem yang sangat kompleks, detail, tapi saya minta kita belajar sedikit pendekatannya, walaupun kelihatannya kita belajar biologi, ya tentu saja ya, kita mau bicara tentang manusia, kehidupan manusia, karena kami juga ya basicnya adalah tubuh manusia, maka pendekatannya seperti ini. Jadi, ya Allah saya bahagia hari ini, itu jalan tuh, Masya Allah. Ya Allah saya sehat walafiat. Sehat walafiat, sehat dan manfaat. Ini rangkaian yang jangan dipisah. Karena ada orang sehat, nggak manfaat. Sehat, tangannya lengkap, kakinya lengkap, semua lengkap, tapi menipu, ya, menzolimi orang, menzolimi diri, itu nggak manfaat. Makanya sehat walafiat. Sehat dan manfaat, insya Allah. Dia jalan ini, dan tubuh langsung, gitu ya, seneng gitu. Ya. Karena kalau kita belum apa-apa, ya sudah mengeluh, hati-hati keluhan juga jalan. Nanti kita lihat bagaimana keluhan itu mempengaruhi tubuh. Jadi seluruh pesan yang kita tangkap lewat mata kah, lewat telinga, penghidupan, ucapan, atau sentuhan, ya jalan ke seluruh tubuh. Itu dia kita harus saring-saring juga apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Kalau kita lagi seperti sekarang ini sedih banget ya. Mendapatkan kabar berita tentang COVID dan sebagainya, ya tetap kita harus baca tentang informasi COVID agar tidak tertinggal, tapi cukup sekali atau 2 kali saja. Jangan terlalu berulang-ulang. Dan jangan juga baca yang berita-berita akuratnya tidak bisa ya dipertanggungjawabkan isinya, itu bahaya, nanti dia akan jalan di badan dan mempengaruhi tubuh ini. Sehingga nanti ada istilah kita psikosomatis, badannya sakit karena psikologis, karena apa yang kita lihat, kita dengar, terproses di otak, ya otak pesankan ke seluruh tubuh, nanti belum lagi kena virus sudah sakit, ya. Belum lagi kena bakteri sudah sakit. Ya, ini yang perlu kita jaga-jaga juga, kita saring itu ya. Hormon bahagia dan cinta ini ada 4 sekawan, dopamin, oksitosin, endorfin, dan serotonin, Masya Allah. Ini bisa keluar dengan apa? 1, senyum. Selain tadi kita stimulasi dengan kata-kata ya, dengan kalimat senyum. Ya, tentu senyumnya harus agak ditahan sedikit nih Kang. Jangan terlalu cepat.
Ya, kata para ahli senyum minimal 7 detik tahannya deh. Gitu. Karena ada orang senyum cuma 2 detik, baru senyum sebentar udah berhenti. Nah itu belum sempat hormon keluar, dia udah tertutup lagi. Ya. Dan tertawa juga, maka tertawalah bersama anak-anak. Kalau anak-anak lucu ya tertawa aja. Anak-anak ceritanya nih, kan seneng banget nih anak-anak cerita lucu ya. Ketawalah bunda. Karena banyak juga bunda-bunda anaknya cerita lucu, masih dipikirin apa lucunya. Ketawalah supaya anak pun ikut tertawa. Maka ini 4 sekawan ini keluar lagi dari tubuh kita ini, Masya Allah. Kemudian apa? Bergerak memang. Hanya sekarang kita dibatasi gerak, tapi ya bergerak di tempat pun itu akan menstimulasi dopamin, oksitosin, endorfin, serotonin. Ya, kita gerak-gerak di tempat. Makanya alhamdulillah kita ya keluarga muslim ini Allah kasih ibadah khususnya sholat, dan di dalam sholat ada gerakan dan tidak kemana-mana, gerakannya di satu tempat itu ya. Makanya habis sholat tuh waduh, ya very happy. Terus yang pegel-pegel itu, wah saya sudah sholat tapi pegel-pegel masih ada. Tapi dulu di sholatnya gimana nih, tumak nina kah, buru-buru kah? Karena itu pengaruh ya, rakaatnya benarnya tuh gitu. Ya, ditambah nggak rakaatnya dengan sholat sunnah, gitu. Itu pengaruh banget. Ya. Kemudian apa? Dibelai, dipeluk, dicium. Nah, ini juga mengeluarkan ya dopamin, oksitosin, endorfin, dan serotonin. Ini yang simpelnya kayak gitu. Memang belum punya ilmu banyak kita, tapi kita senyum sama suami gitu ya. Kita nggak punya ilmu banyak bahwa otak laki-laki gini, otak perempuan, tapi kita senyum aja ya Allah. Kita sudah gembira, suami juga ikut gembira. Tapi memang ada waktu yang berbeda antara senyumnya perempuan dengan senyumnya laki-laki. Itu juga perlu tahu ya. Ya. Sama anak-anak juga gitu, kita belum tahu watak anak, belum tahu juga bagaimana sih menghadapi anak remaja, tapi ibunya senyum, atau anak itu lagi ngelucu, kita tertawa, itu udah membahagiakan. So apa susahnya gitu. Anak-anak masih kecil, lari sana, lari sini, lari sana, makanya dia pada ketawa, lari-lari, itu loh membahagiakan. Tinggal kita ya daripada dilarang-larang melulu gara-gara ya kita takut nanti barang-barang di rumah berantakan, mending ya barang-barangnya dikurangi. Apalagi lagi pandemi kayak gini. Biarkan anak-anak lari sana lari sini. Yang tajam-tajam, meja-meja yang ada tajamnya kasih apa kan di situ ya, dikasih kapas kan, dikasih isolasi biar nggak kebentur, daripada dikit-dikit. Lagi anak mau bahagia ditegur, lagi anak mau bahagia dimarahin. Dan dari semua hormon ini kaitannya dengan narkoba tadi Kang Agus soalnya juga tanya, endorfin ini adalah narkotika alami, morfin alami. Dia keluar dari otak kita masuk ke tubuh. Ini bisa dilepaskan atau dikeluarkan lewat 4 cara gampang ini. Karena hampir semua korban narkoba pada saat kami riset kecil-kecilan ya, riset kecil-kecilan ini, ya karena dari tahun 98 nih Kang, jadi ada risetnya kecil-kecilan ya, anak-anak yang pada saat dari kecilnya endorfinnya banyak keluar dengan yang stimulasi alami, insya Allah ya dia tidak ya menjadi korban narkotika yang dari luar, walaupun temennya kasih gitu. Langsung muntah dia, apaan sih nih? Gitu. Kenapa? Karena endorfinnya udah terpenuhi, ngapain dari luar? Jadi salah satu preventifnya adalah ya kasih banyak senyum, tertawa bersama anak-anak, kapan lagi? Daripada dulu misalnya kita nongkrong-nongkrong sama temen aja, ketawanya sama temen, sampai rumah capek. Nggak ketawa sama istri, nggak suami sama anaknya. Ya, kita bisa ketawa senang-senang, bapak-bapak ketawa senang-senang di kantornya, sampai di rumah nggak ketawa. Ya, ibu-ibu juga mungkin ditaklim ketawa senang-senang sama temennya, sampai rumah nggak ketawa. Nah sekarang alhamdulillah ya kita dirumahkan, maka kita ketawa sama anak-anak. Ya. Habis ngeselin Bu Aisyah, ya sudah ibu mau pilih bahagia apa enggak? Pilih aja, senyum aja lagi. Tapi juga anak-anak ada hal-hal yang otaknya belum paham. Jangan disamakan dengan ibunya yang taklimnya udah bersetiap hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Anak-anak juga baru juga umurnya berapa. Ilmu di otaknya juga baru berapa sih ilmunya kan. Ya. Nah ini. Jadi sekali lagi ya bahwa senyum, tertawa, bergerak, dibelai gitu ya. Ini membuat
ya otak ini mengeluarkan hormon bahagia dan cinta. Nanti bedanya nanti bahagia, cinta, dan kasih sayang itu adalah komposisinya nanti. Ada yang keluarnya 2, ada 3, ada 4. Kalau cinta ini semuanya. Ya. Oke. Kemudian saya takut, saya khawatir, saya marah, saya sedih gitu ya. Ini apa yang terjadi? Ini juga jalan di badan. Cuman ya Allah kasih ada namanya waktu tunda. Waktu tunda. Maksudnya apa waktu tunda? Untuk kalimat-kalimat yang negatif ini Allah tunda. Maksudnya ya kalau satu kali disebut, gini ya saya bilangnya, ya saya takut banget nih gitu ya. Ini satu kali ya. Maka kalimat tadi belum jalan di badan saya. Tapi kalau kalimat tadi saya ulang 2 kali, dia juga belum jalan. Tapi kalau pada saat tadi bersamaan saya ulang 3 kali, maka jalan di badan. Apa yang terjadi? Maka akan menstimulasi hormon juga, namun bukan yang di otak, tetapi yang di kelenjar adrenal, itu ada di anak pinggang atau di atas ya ginjal, yang mengeluarkan hormon adrenalin, kortisol, norepinefrin sangat banyak. Ya, sesungguhnya memang Allah menciptakan hormon-hormon ini untuk keluar agar apa? Agar tubuh kita juga siap siaga. Ya, siap siaga. Apalagi lagi pandemi gini, siap siaga untuk apa? Mengantisipasi. Ya, ada yang sakit kan, dibawa ke rumah sakit kan, atau tetangga barangkali teriak-teriak, cuman kita nggak bisa datang ke rumahnya, makanya lewat telepon kita tanyakan ada apa Pak? Ya, ini istri saya sesak atau gimana, kita bantu. Ini penting adrenalin, kortisol, norepinefrin ini keluar. Tapi dia akan jadi keluar terlalu banyak apabila kita mengeluh. Bahayanya apa? Ini nanti masuk juga pembuluh darah, masuk juga ke jantung, maka jantung akan berpalpitasi. Deg-degannya itu berbeda dengan kalau hormon bahagia yang masuk ke jantung. Deg-degannya nanti masuk lagi pembuluh darah ke seluruh tubuh, makanya tubuh nggak enak lagi rasanya. Inilah yang jadi ya menambah psikosomatis tadi. Selain kalimat-kalimat ini jalan, maka ada mekanisme hormonal yang keluar. Terus dalam kondisi sekarang apa yang harus dilakukan? Ini jaga kebersihan tentu sudah, ya. Jaga kesehatan tentu juga sudah, ya. Tinggal kita jaga apa? Jaga perasaan kita, jaga pikiran, karena ada pengaruhnya perasaan pikiran ini dengan apa yang kita ucapkan tadi. Ya. Dan juga ada pengaruhnya dengan otak emosi. Karena di dalam otak manusia ini berkali-kali juga saya sampaikan, saya selama pandemi ini hampir setiap hari sosialisasikan ini, Kang Agus, otak emosi. Kenapa? Karena ini yang sedang ya betul-betul di kondisi pandemi ini yang mau dilatih untuk setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit, bahkan juga setiap detik kita ya melakukan pelatihan memanage ini. Semua manusia ada, bahkan hewan golongan mamalia ada, makanya disebut otak mamalia. Ini dia. Bentuknya seperti ini ilustrasinya seperti ini, ya di dalam, di tengah lagi. Ya, kata ahli otak mengatakan inti otak manusia adalah otak emosi. Makanya ilmu emosi itu banyak sekali. Ya. Hanya tetap apa yang diajarkan oleh ad-dinul Islam itu lebih afdal. Ya. Jadi kalau gitu gimana? Nah ini kita simpulkan ya, ini ada otak, kemudian otak terbagi 2, belahan kiri, belahan kanan. Ya, belahan kiri biasanya analisa, belahan kanan biasanya sintesa. Ya, kemudian kalau dibelah, nah ini nih ada berbagai struktur di dalam otak. Kalau ini yang otak kecil, ya ini otak besarnya. Ya. Kemudian yang kita harus kenali juga adalah batang otak yang ada di sini, namanya otak reptil. Ini yang suka ngeyel nih. Ya, yang bikin ini otak mamalia tadi, limbic system, ya. Nah ini neokorteks ini bedanya manusia dengan mamalia, manusia lebih tebal, ya. Kemudian antara otak ke badan ada neuron tadi, sistem saraf yang kerjanya kayak kabel listrik, ya. Dan ingat apa yang didengar akan jalan pesannya ke seluruh tubuh juga ke otak. Makanya saring apa yang didengar, yang dilihat juga akan jalan ya ke seluruh tubuh, seluruh otak, maka saring apa yang mau kita lihat gitu. Ya.
tontonan-tontonan juga, berita-berita juga disaring. Kemudian ucapan, ya ini paling jelas lagi, ucapan ini akan jalan ke seluruh tubuh, maka saring ucapan kita agar ya dia bermanfaat untuk tubuh ini. Kemudian kalau otak ilmu di mana Bu Aisyah? Kalau kita belajar, ini kita lagi belajar ya, atau tadi baca buku, atau tadi juga dengarkan misalnya tausiah dari guru-guru kita yang lain, kemudian kita baca Quran, kita baca sirah, di mana nanti letaknya? Di otak yang depan, persis di belakang dahi ini sebutnya prefrontal cortex. Di sini dia nih. Lewat mana masuknya? Tentu lewat indera tadi ya, mata, telinga, ucapan, tulisan. Ya masuk dulu ke sini, batang otak dulu, masuk otak mamalia, baru masuk ke depan. Ini juga orang yang belajar berilmu, yang sungguh-sungguh, yang sambil lalu, yang belajarnya kesel, sambil kesel, belajarnya gembira, itu juga mempengaruhi. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi penyimpanan memorinya. Yang sambil lalu ya barangkali ya cuman sampai di sini aja penyimpanannya di batang otak, maka cuman ingat 1 kali 24 jam. Atau ya kita lagi belajar, ya termasuk anak-anak ya belajar lagi kesel, sedih, ya cuman tahu 1 kali 24 jam aja, ini namanya short memory di sini. Tapi kalau sungguh-sungguh, kemudian memang waktu belajar juga very happy gitu, gembira, itu bisa langsung masuk di sini. Sudah di sini pun harus diulang-ulang, karena di sini ada ya kondisi sambungan neuron ya atau tali-tali neuron di sini yang harus diulang-ulang agar memori itu ya diingatnya semakin kuat. Makanya metodologi pembelajaran repetisi itu betul sekali, murojaah itu betul sekali. Tapi sekali lagi batang otak dan otak mamalia sangat berpengaruh. Sudah pun ada ilmu di sini, tapi otak mamalia dan otak reptil yang sedang tegang, maka ilmunya terblokir. Kenapa kok bisa terblokir, guys? Karena ilmu yang di otak bisa jalan ke badan lewat sumsum tulang tadi. Tapi posisi antara batang otak, otak mamalia, dan otak ilmu itu duluan otak reptil. Jadi kalau otak reptil tegang, ini semua terblokir. Apalagi kalau dua yang tegang, reptil dan mamalia, ini terblokir otak ilmu. Karena dia walaupun di depan kepala kita, tapi posisi untuk terakses langsung ke seluruh tubuh justru ya posisinya yang terakhir. Memangnya kalau batang otak tegang apa sih reaksinya? Fight or flight, serang atau kabur. Ya, jadi kalau ada orang tua, bunda kah, ayah kah di kondisi pandemi, anaknya sedang merajuk, kemudian bapak ibunya juga menyerang, itu berarti batang otaknya tegang. Udah belajar sih di taklim bahwa anak itu qurratu ayun, anak ini juga adalah permata hati, tapi terblokir. Sama seorang istri yang rajin taklim, rajin ikut seminar, termasuk ya, saya juga rajin baca buku nih. Ada ilmu di sini bahwa suamiku adalah jembatan surgaku, dia adalah manusia yang kalau boleh disembah, dia disembah duluan. Itu ada ilmunya, tapi kalau lagi kesel, empet, sebel, lupa. Lupa, kenapa ini terblokir di sini? Pengennya nyerang aja, pengen cubit aja. Gitu. Makanya ya kita diajarkan juga oleh Ad-Dinul Islam untuk merilekskan batang otak ini dan juga merilekskan otak mamalia. Bahkan disuruh belajar apa isinya nih otak mamalia. Ya, agar bisa kita merilekskan ini baru ingat, oh iya ya, dia kan suami aku. Tapi kok aku udah senyum, dia nggak senyum kan gitu ya, ibu-ibu ya. Baru nanti kita ingat, oh iya ya, laki-laki kan agak lama loadingnya. Apalagi kalau baru sampai rumah. Istrinya udah senyum, dia senyum baru setelah 10 menit. Itu ilmunya ada semua di sini. Cuman kalau lagi jengkel, kesel, dan sebagainya, lupa lagi sementara. Makanya buka lagi. Begitu terus. Ya. Begitu terus kerja kita ini. Nah, ini yang nanti Allah catat sebagai amal soleh dan amal soleh. Ya. Nah, untuk bisa merilekskan batang otak, merilekskan otak mamalia, inilah. Ya, kita belajar lagi sedikit-sedikit, tetapi ketahuilah semua ibadah yang Allah ajarkan, suruh, perintah pada kita, salah satu hikmah dari jutaan hikmah adalah merilekskan batang otak dan merilekskan otak mamalia. Ya Allah.
Kemudian otak emosi itu kalau kita lihat ya, ada pendekatan namanya level emosi. Kok kayak tangga Pak Ica? Iya, karena ya otak emosi waktu diukur oleh alat pengukur namanya elektroencephalogram ya, ini ternyata ada frekuensinya. Makanya setelah disusun, kok kayak tangga gitu. Dan kalau digabungkan dengan ilmu nafs, ini tergabung begini, lawama amarah mutmainnah. Jadi emosi bukan hanya yang negatif, tapi ada yang positif. Nafs juga nggak ada yang negatif saja, tapi ada yang positif. Dan ini ada semua di otak kita. Dan makin variatif nanti kalau dipecah-pecahkan ini. Kalau pada anak-anak biasanya 4 besar saja. Sedih, takut, marah, senang. Semakin dewasa kita semakin variatif. Mamalia katanya tadi ada juga otak mamalia, iya betul. Cuman mamalia itu yang mengikuti otak emosinya anak-anak. Ya, sedih, takut, marah, senang. Makanya yang punya kucing bisa sedih, kucingnya bisa takut, bisa ya marah, bisa senang gitu. Mamalia nggak ada pencerahan ya. Kita yang ada pencerahan, Masya Allah. Ini semua ada di otak kita, hanya pada saat turun kita diminta naik lagi, pada saat turun naik lagi, pada saat turun naik lagi. Ya. Makanya salah satu pendekatan untuk bisa memanage emosi adalah ya mengetahui level emosi. Atau kalau saya lihat ada sahabat-sahabat saya yang rajin banget ikut seminar, diulang-ulang pun mereka tetap masih ikut. Nah, insya Allah sudah hafal level emosi itu ya, insya Allah. Nah, ini buat saya pribadi ya, pada saat saya sudah membayangkan level emosi, jadi pada saat saya takut saya udah tahu, oh saya turun jauh ke bawah. Maka untuk bisa naik ke atas ada perlu waktu. Tidak simsalabim, tapi ada waktu. Terus misalnya satu ketika saya marah, oh marah itu turun 2 tangga dari courageous. Maka orang yang marah naik ke atas itu jauh lebih cepat dibanding orang yang takut naik ke atas. Karena tangga ini mempengaruhi. Ya. Apalagi yang sedih naik ke atas itu lebih lama lagi, butuh waktu. Apalagi yang apati, yang putus asa. Kondisi sekarang banyak orang putus asa karena sedih berkepanjangan. Dia butuh waktu naik ke atas. Maka ya ketahuilah karena butuh waktu, ya maka cara-caranya dia perbanyak cara-caranya. Atau jangan salah, anak kita juga terkadang sedih juga. Kenapa sedihnya? Macam-macam, wifi-nya nggak nyambung, ya ditegur guru, tugasnya kebanyakan, dimarahin orang tua, tuh sedih banget. Dan untuk mereka naik ke atas butuh waktu. Pada saat anak sedih, anak takut, terus kita minta tolong sesuatu, dia nggak bisa cepat melakukannya. Kenapa? Frekuensinya rendah. Anak lagi sedih, entah kenapa kita sedih, dan kadang-kadang kita juga udah suruh aja, ayo nak tolong nak, ya ayo nak, ya taruh itu piringnya itu jangan deket di laptop, taruh di dapur, ya bun. Kenapa sih kamu kalau nggak disuruh berulang-ulang, itu ibunya. Anak bukan yang nggak mau melakukan, kenapa? Pada saat tubuh ingin mengerjakan dengan cepat, sigap itu kalau di atas 200 Hz atau 200 Hz. Jadi kasih waktu, lihat dong. Perhatikan wajahnya, perhatikan intonasi suaranya, perhatikan lunglai badannya, perhatikan dong bun. Ya. Karena banyak banget kita menganggap ya anak-anak kalau orang tuanya ngasih tahu segeralah lakukan, kalau enggak ntar durhaka, hati-hati. Pahami karena emosi ini anugerah dari Allah, perhatikan, kasih waktu. Ya. Bisa juga kita memvalidasi emosinya. Kenapa nak kok kayaknya kurang semangat? Iya bun, aku capek banget. Anak-anak selalu mengatakan gitu. Capek itu bukan emosi, capek itu adalah dampak dari level emosi yang turun. Badannya capek gitu. Maka kalau orang tua yang sudah mengerti level emosi tanya, kenapa nak lagi sedih kah? Lagi khawatir kah? Khawatir masuk di sini ya, varian takut ya. Lagi cemas kah? Lagi kesel kah? Jengkel, kesel jengkel masuk di sini. Itu salah satu caranya supaya anak-anak mengerti bahwa oh saya capek karena sedih. Oh saya capek karena jengkel. Oh saya capek karena cemas. Kita juga begitu sebagai orang tua, capeknya kenapa? Kondisi pandemi ini cepat banget turun level emosi kita. Tapi yang Allah minta segera naik ke atas. Keimanan seseorang naik turun itu karena ada tangga level emosi ini.
Dan kalau kelamaan di bawah, hati-hati nanti lupa kalau Allah maha segalanya, Allah maha menyembuhkan, Allah maha melindungi, Allah yang maha memberikan ilmu, Allah yang memberikan kecerdasan, Allah yang memberikan kesabaran, Allah yang memberikan kekuatan. Nanti lupa kalau kelamaan di bawah. Makanya cepat-cepat juga naik ke atas. Namun antara istri, suami, anak, yang rajin belajar, yang belum pernah belajar tentang emosi, itu akan membedakan untuk dia move on ke atas. Ibunya bisa lebih cepat, anak belum tentu. Karena dia juga belum belajar emosi. Ya, maka sekali lagi, ini mengapa kalau kita rajin belajar, ya ini yang dikatakan tadi, dinaikkan derajatnya, derajat kesabaran, derajat kepahaman. Ini yang perlu kita sadari. Ya. Baik. Gimana sih caranya Bu Aisyah supaya naik cara paling cepat? Itu adalah tarik nafas dalam. Bahkan belum lagi kita tarik nafas, badan kita Allah perintahkan tarik nafas. Bantu dengan mengeluarkan karbon dioksida lewat mulut. Lewat hidung bisa, tapi waktu kita hembuskan lewat mulut itu jauh lebih cepat. Agar oksigen yang masuk nanti pertukaran di paru-paru, pertukaran di jantung, jantung memompa ke atas, ya. Itu batang otak yang kena darah yang banyak oksigennya, itu yang tadinya tegang, rileks, otak emosi yang tadinya tegang, rileks, maka ilmu yang di depan ingat gitu. Oh iya ya, anak-anak capek, kasihan juga. Oh iya ya, suamiku sedih. Kenapa? Karena itu tadi ya, mungkin maaf, di PHK-kan, dirumahkan, dan sebagainya. Jadi tarik nafas. Ya. Nabi juga ajarkan kalau lagi marah berdiri, duduk, maka sambil duduk. Ya, masih marah rebahan, nah itu sambil rebahan, istighfar, ya tarik nafas kan. Ya. Kemudian belajar juga ya bahwa ya salah satunya ya ini dari salah satu ilmuwan yang belajar menekuni ilmu emosi ya. David Hawkins mengatakan getaran magnet energi di bawah 200 Hz menyebabkan seseorang mudah terserang penyakit. Kalau seseorang 200 Hz dan di atasnya maka dia senantiasa sehat. 200 itu yang mana? Ini dia courage, berani, semangat. Kalau kita lebih sering, saya katakan lebih sering, bukan selalu ya, lebih sering ada di sini, insya Allah ya tidak mudah terserang penyakit. Untuk bisa ada di atas ini lewat apa aja Bu Aisyah? Tentu ya lewat kehidupan kita, hidup sehat, istirahat cukup, makan cukup, minum cukup, gerakan cukup, dan mengelola emosi ini agar kita ada di courageous. Bahkan kata David, ya di dunia ini dia melihat ya orang yang frekuensinya positif 700 Hz sampai 1000, kekebalan tubuh dan vitalitasnya sangat tinggi sehingga produktivitas maksimal. Yang mana sih 700 sampai 1000 ini pencerahan. Bu Aisyah supaya tahu bahwa ini kita ada di berapa Hz gimana? Ya pakai EEG. Tapi EEG nggak bisa sembarangan, nggak kayak jam yang bisa tensi tubuh, saturasi, nadi. Terus taunya gimana kalau kita ada di pencerahan? Itu tadi, vitalitas sama produktivitas maksimal tinggi. Bisa banyak yang dikerjakan dengan very happy, dengan gembira, dengan bahagia, dengan bersyukur. Itu dia punya deteksi. Tapi kalau sambil nyetrika, mukanya manyun, barangkali nyetrikanya lagi takut. Memang produktif, tapi nggak maksimal. Atau sambil ngomel-ngomel, masak sambil ngomel-ngomel, bebenah rumah, itu berarti ada di sini, berarti belum juga sampai di 200 Hz. Tapi waktu bebenah rumah, sambil bercanda sama anak-anak, ayo kita rapiin rumah. Itu pasti di atas 200. Ya, kelihatan ke orang yang di atas 200 Hz. Ya. Nah, kemudian apalagi yang diharapkan? Ya, isi otak kita. Apa sih yang terjadi Bu Aisyah? Ini ada sambungan otak di prefrontal ini. Isi dengan apa? Mengaji, mengkaji tentang apa yang Allah mau agar neuron terkoneksi di otak bagian prefrontal ini membentuk memori-memori prinsip. Ini kesempatan banget. Ya, di rumah nih dengan bantuan teknologi digital kita bisa isi otak kita ini ya Allah. Ya. Nah, apa sih yang Allah mau kan gitu. Ya. Untuk kali ini kita ya mengambil beberapa ya. Tapi nanti kan masing-masing teman-teman, Bapak Ibu ya, saudara-saudara belajar lagi sih apa yang Allah mau ya.
Yang pertama tadi ya, apa yang Allah mau untuk kajian sekarang ya, di Al-Baqarah ayat 152, Bismillahirrahmanirrahim. Faskuruni askurkum. Maka ingatlah kepadaku, maka aku pun akan ingat kepadamu. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepada. Ini yang Allah mau. Jadi pada saat sedih Allah mau, Allah berharap, pengen banget yang istilah anak sekarang, kita hambanya ini ingat Allah. Makanya Allah yang disebut ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lagi marah ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, lagi takut ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bahkan lagi gembira pun ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, dan bersyukur. Karena bersyukur tadi itu langsung masuk di 350 Hz tadi, acceptance. Menerima kondisi ini, ridho terhadap kondisi ini. Makanya langsung tinggi tuh 350, bisa naik lagi ke atas. Ya. Terus apa saja yang bisa kita lakukan pada saat kita turun tadi selain kita lafazkan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya. Istighfar. Istighfar. Ya, ini istighfar kalau dari tinjauan dari nafas saja, aduh luar biasa ya, astagfirullahaladzim. Ini karbon dioksida keluar dari mulut, nanti oksigen ditarik oleh hidung, makanya naik lagi oksigen ke otak, ya, otak emosi yang tadinya tegang rileks lagi, ilmunya ya terakses lagi di otak, masya Allah. Keutamaan istighfar itu banyak sekali. Ya, saya ambil satu hadis aja ini sudah 3 keutamaannya. Apa? Siapa saja rutin baca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan Dia akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga, ya Allah. Ya. Kalau kita anggap ini sulit, astagfirullahaladzim, perbanyak astagfirullahaladzim. Karena kita nggak bisa mikir apa-apa kalau lagi kesulitan, makanya perbanyak istighfar. Ya. Kalau kondisi kita anggap ini masalah, pandemi ini masalah, anak-anak di rumah masalah, misalnya ya ada yang begitu, udah istighfar aja Bun. Karena Bunda udah nggak bisa mikir apa-apa kalau Bunda menganggap ini masalah, terblokir semuanya. Mau ilmu parenting kayak setiap hari diikutin, enggak juga bisa terakses. Istighfar aja langsung astagfirullahaladzim. Dan kalau kita ya rezeki sedang terhambat, baik rezeki kesehatan, rezeki ilmu, bahkan rezeki uang sekalipun, istighfar aja dulu. Ya. Sekarang susah loh kita sehat itu. Dulu jalan-jalan keluar rumah bisa lapang, nggak pakai masker. Sekarang pakai masker 2 lapis, 3 lapis. Allahu Akbar. Ya. Oke, nah jadi istighfar aja dulu, astagfirullah. Sudah pakai masker pun jalan di jalan, ya astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya, supaya Allah memberikan kesehatan. Lagi sakit pun astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bahkan buka dompet pun uang cuma 5.000, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pantang mikir minta sama siapa, pinjam sama siapa kalau lagi nggak punya uang, Bun. Istighfar. Kenapa? Ingat janjinya Rasulullah SAW, Allah akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga. Kalau sampai nggak percaya kebangetan, berarti keimanannya turun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Memang uang tidak langsung datang dari atas jatuh karena kita belum sanggup, malah pingsan kita. Maka nanti Allah akan sampaikan lagi lewat ya manusia, lewat makhluk gitu. Ada yang bawakan tiba-tiba, ada yang bawakan beras, Allahu Akbar. Ada yang kirimkan nasi kebuli, Allahu Akbar. Ada yang kirimkan buah-buahan, masya Allah. Ya, itulah istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya. Terus apa lagi? Ya. Ini tadi, waktu kita istighfar, astagfirullahaladzim, itu juga jalan di sistem saraf ini. Ya. Dan tubuh ini senang sekali, karena kita kadang-kadang tanpa terasa, kita banyak membuat kehilafan, banyak dosa, kita melambat-lambatkan kita punya kebaikan, maka kita bersihkan lagi dengan istighfar, astagfirullahaladzim, jalan lagi istighfar ini ke badan, astagfirullahaladzim. Makanya diminta pada saat kita istighfar, satu-satu kita ya memohonkan ampun, barangkali lambung yang lagi sakit, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Usus juga, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya. Dan ini jalannya cepat loh, insya Allah. Ya. Terus apa lagi? Al-Baqarah 153, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was shalah, innallaha ma'as sabirin.
Hai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Wah, ini kenapa ini? Oh, ini tarik nafas. Typo. Ya, sabar itu apa? Banyak cara sabar, bahkan dijelaskan juga di ayat 155 dan 156. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, buah-buahan, dan berikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya. Yang bagaimana? Ya, allazina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya istirja ini harus kita ucapkan berulang-ulang pada saat pandemi seperti ini. Bukan hanya musibah besar, tapi ini kan ada rangkaian di 155. Sedikit takut tadi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lapar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kekurangan harta, buka dompet, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, jiwa panik atau lagi panik attack, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Buah-buahan kurang, biasanya banyak di meja, ini kurang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini rangkaiannya, dan karena ini rangkaian dari mengingat Allah tadi, ini yang Allah mau. Tentu jangan cuma satu kali istighfarnya, karena tadi berlevel ya, makanya ya diulang-ulang, ditambah lagi istighfar, sebut lagi Allah, sebut tahlil dan terusnya supaya dia naik ke atas. Kemudian sholat sebagai penolong ya, sholat ini banyak sekali hikmahnya, tapi salah satunya adalah pada saat bersujud, kan tadi kita belajar ya di sini ada ilmu, tapi kalau jarang dialiri darah, maka ilmu cuma jadi ilmu, tidak bisa dipakai, tidak bisa dimanifestasikan. Jadi hati-hati. Banyak orang belajar, tapi sujudnya kurang. Nauzubillah min dzalik. Ini nanti, karena ini pembuluh darah ini ya, kalau posisinya berdiri nih, di prefrontal ini kan ada tempat ilmu nih, kalau posisi berdiri dan duduk, itu darah jarang ke sini, sedikit. Tapi pas sujud, ini darah ke sini jadi banyak. Makanya diharapkan juga sujudnya tumakninah, ya, pelan-pelan, tidak buru-buru. Kenapa? Supaya ilmu yang dipelajari mau dari mana aja itu ada gunanya, ya, ada gunanya gitu, ya. Itulah juga dikatakan yang paling dekat antara seorang hamba dengan rohnya adalah ketika ia sujud, maka perbanyaklah doa ketika itu. Ya, ini kita perbanyak doa di sini. Tentu secara syarat memang kalau lafaz doanya bahasa kita masing-masing disirkan saja ya agar tidak membatalkan sholat ini. Tapi kalau dia dalam bentuk kalimat doa yang juga diajarkan oleh Rasulullah dilafazkan itu ya pendapat ulama begitu ya. Kemudian sikap kita harus apa sih? Di Al-Hadid ayat 22-23, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Hanya satu ya, bahwa kita tidak tahu persis apa yang Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Namun Allah hanya ingin menyampaikan bahwa itu mudah bagi Allah. Kami jelaskan dan demikian itu supaya kamu jangan terlalu berduka terhadap apa yang luput dari kamu. Ini sikap yang Allah ajarkan. Jangan kamu terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Ya. Dan satu lagi, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi ini satu sikap yang Allah ajarkan di surat Al-Hadid. Jangan terlalu berduka terhadap apa yang luput, jangan terlalu gembira, dan jangan sombong. Kalau nanti dimanifestasikan di level emosi, ya kenapa dikatakan jangan terlalu berduka? Karena dikhawatirkan jatuh di depresi. Depresi ini belum lagi kena virus, sudah bunuh diri. Nauzubillah min dzalik. Sudah mencelakakan diri. Nauzubillah min dzalik. Makanya jangan terlalu berduka terhadap apa yang luput, karena nanti bahaya depresi. Jangan terlalu gembira, karena di atas enlightenment kalau terlalu gembira tidak ingat Allah, ada fase yang disebut manik atau mabuk. Makanya kita juga pada saat kita ada di mutmainnah, Allah juga yang harus disebut. Allahu Akbar, Alhamdulillah, kalau dipuji Masya Allah, Tabarakallah, supaya nggak naik ke manik, bahaya. Karena banyak sekarang penyakit gangguan-gangguan yang disebut bipolar, manik, depresi. Atau pasien-pasien kami nih, Kak Agus ya, kalau pakai narkoba lagi sedih, lagi takut pakai narkoba, dia melayang ke sini.
Bukannya naik ke courageous, dia melayang, fly ke sini. Ini yang dilarang. Dan satu lagi, Allah nggak suka sombong. Makanya kita nggak boleh nantangin musibah ini nggak boleh, karena ini bahaya memang. Dan dari marah ke semangat, ini ada jembatan sombong, ini parah ini. Makanya istighfar di sombong ini harus lebih banyak dibanding misalnya dari sedih ke takut. 3 kali dari sedih ke 3 kali istighfar ke takut, atau istirja 3 kali dia udah naik ke takut. Istirja 3 kali udah naik ke buru-buru. Istirja 3 kali sudah naik ke anger, atau istighfar 3 kali sudah naik ke anger. Ya, istighfar 3 kali masuk sombong. Nah, sombong ke sini itu bisa banyak kali istighfarnya. Kadang udah naik sedikit tergelincir lagi. Makanya astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Naik lagi gitu. Ini yang diharapkan kita tadi bersikap terhadap musibah, baik musibah global maupun musibah yang perorangan sebetulnya. Ya. Dan tadi juga ilmuwan mengatakan kalau kita ada di sini itu afdol banget. Makanya tadi isinya adalah kita bagaimana kita mengaji, mengkaji, ya. Dan satu lagi bisa naik ke pencerahan adalah sedekah, donasi. Ya. Ini saya bukan di endorse oleh jadi berkah.id, ini memang beneran, ya. Bu Esa, saya kesel banget disuruh-suruh sedekah. Tapi saya sedekah aja sih. Berarti ibu marah kan? Iya. Tapi itu kerennya sedekah. Lagi marah sedekah pun karena berguna buat orang lain merasakan manfaatnya, orang lain mendoakan, kita terangkat ke courageous. Itu kerennya sedekah, itu kerennya donasi. Apalagi waktu sedekahnya semangat karena tahu bahwa ini ya pada saat kita mendonasi karena lillahi ta'ala, Allah melipat gandakan. Kan semangat kan? Itu insya Allah naik ke pencerahan, insya Allah. Ya, sekarang apalagi ya nggak usah cari kotak nih, sudah dengan cara virtual, cara digital kan memudahkan gitu. Ya, makanya kata para ulama kalau misalnya orang sedekah katanya belum ikhlas terus aja sedekah nanti ikhlas sendiri, kenapa dia naik sendiri nanti kerennya itu. Ya, masya Allah, inilah sedekah. Ya. Tubuh manusia bukan hanya seluler, tapi tubuh manusia ada sinyalnya, ada nurnya. Ini yang dikatakan badan bioplastik. Inilah yang membroadcast doa, membroadcast niat, membroadcast prasangka. Jadi hati-hati berprasangka. Dan yang lebih keren, habis sholat sinyal memanjang, sedang saum sinyal memanjang, kalah 4G, habis sedekah sinyal memanjang. Makanya kenapa habis sedekah diminta untuk berdoa, karena sinyal lagi panjang-panjangnya, membroadcast permohonan kita ke alam semesta. Dan sinyal ini bisa ditarik. Dari mana keluarnya? Dari pembuluh meridian yang ada di bawah kulit. Sumbernya apa sinyal ini? Makanan minuman yang ada di dalam sel. Maka makanan dan minumannya ini harus halal dan thayyib supaya membentuk energi untuk badan seluler dan badan bioplasmik yang halal dan thayyib. Apa yang di-broadcast? Omongan kita yang jalan di sistem saraf. Doa kita, niatan kita, prasangka kita. Hati-hati nih bisa ter-broadcast. Ya. Badan kita nih semakin halus soalnya. Dan lama-lama memang isinya adalah gelombang sebetulnya. Dan ini sudah diriset oleh ilmuwan. Einstein mengatakan bahwa di tubuh kita ini ya massa benda lain sebagai bentuk energi. Kalau fisika biasa itu hanya mengatakan bahwa ya benda itu besaran energinya sebesar benda itu. Misalnya saya 70 kilo, energi saya cuma 70 kilo. Tapi kata Einstein enggak gitu. Ada energi yang terkurung di massa benda itu. Makanya energi itu mc kuadrat. Jumlah energi yang terkurung dalam sebuah partikel, sebuah massa, ya sebesar massa partikel dikalikan kuadrat kecepatan cahaya. Einstein yang bilang bahwa tubuh kita ada nur, ada cahaya. Dan banyak sekali, dan ini memang ya ranahnya fisika kuantum. Fenomena alam yang berkaitan dengan energi sangat erat kaitannya dengan fisika kuantum, maka energi dapat menembus ruang dan waktu. Itulah makanya pada saat kita ini ya marah, hati-hati kalau nggak cepet-cepet move on, ini nanti keluar marahnya ini. Nembus juga kamar anak, nanti kerasa anak juga. Makanya kata anak-anak sekarang vibe-nya nggak enak ya ibu gue gitu. Ya. Dan hati-hati, sinyal ini juga menarik peristiwa yang nanti tambah bikin marah. Makanya kenapa tadi cepet-cepet move on. Dan pada saat kita bahagia, maka ini akan ditarik menjadi bahagia ya.
Dan anak sama ibu gelombang elektromagnetiknya itu sama. Sehingga vibrasi gelombang membawa pesan pikiran dan perasaan ibu itu cepat banget menular ke anak. Ya, jadi hati-hati. Ya. Nah, kemudian ya surat Ali Imran ayat 156 ini harus dipegang oleh kita nih, terutama orang tua terhadap anak, pasangan hidup terhadap anak. Fabima rahmatim minallah lintalahum. Ya. Maka berkat rahmat Allah engkau bersikap lembut terhadap mereka. Walau kunta fazzan ghalizal qalb lan faddu min haulika. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Wah, hati-hati. Wa'fu anhum wastaghfir lahum. Ya, karena itu maafkanlah mereka dan mohonkan ampun untuk mereka. Ya, wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam satu urusan. Faiza azamta fatawakkal 'alallah. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah pada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Ini juga Allah ajarkan kita untuk kita menghadapi keluarga kita, anak kita, pasangan hidup. Diminta senantiasa lembut, karena di warning kalau keras dan kasar nanti jauh. Dan cilakanya pas jauh kena bandar narkoba, kena komunitas LGBT, kena tawuran, kena perjudian, na'udzubillah. Kena sekte-sekte yang berbahaya, na'udzubillah. Ya. Dan diajarkan sebelum musyawarah, ya mohon lemah lembut, maafkan dulu mereka. Ya Allah, saya maafkan anakku, ya Allah, fulan bin fulan, ampuni dia ya Allah, barulah kita musyawarah. Dan nanti hasil musyawarah yang kalau kita sudah dapati bentuk dari diskusi, hasilnya tawakal tu Allah. Ya. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan untuk ya agar keluarga kita tetap menjaga harmonisasinya di tengah pandemi yang luar biasa ini. Ya. Demikian Kang Agus, demikian sahabat-sahabat Fillah semuanya. Terima kasih.